Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Amma ba'du ayyuhan nas, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita semua berusaha bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita semua berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan mulut kata orang Jawa, di mana pada bulan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebagai seorang yang beriman, kewajiban kita semua terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah mencintai beliau. Dan ini perkara hati yang susah, teramat susah untuk kita wujudkan dalam kehidupan nyata kita semuanya. Bayangkan saja bagaimana dalam sebuah hadis disebutkan Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyatakan bahwa, wahai Rasulullah, engkau merupakan yang paling saya cintai dibandingkan selain engkau kecuali kepada diriku sendiri. Artinya, kalau kepada diriku tentu saya lebih mencintai diri saya daripada engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak begitu. Tidak bisa. Jadi engkau harus menjadikan aku lebih engkau cintai daripada selain aku, termasuk terhadap dirimu sendiri. Maka Sayyiduna Umar ibn Khattab mengganti pernyataan beliau. Beliau mengatakan, engkau wahai Rasulullah lebih saya cintai daripada selain engkau, termasuk daripada diri saya sendiri. Baginda Nabi SAW kemudian mengatakan, Al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, baru benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi
wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai saya ini lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada manusia seluruhnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ini tuntutan yang sangat besar, yang sangat berat, yang ditujukan kepada kita semua. Menjadikan Rasulullah lebih kita cintai daripada selain beliau, bahkan daripada diri kita sendiri. Apakah tidak susah? Kalau kita mau berpikir merenung soal ini, maka kita pasti hampir mendapati bahwa kita semua tidak lulus soal ini. Siapa di antara kita yang lebih mencintai Rasulullah daripada keluarganya? Ada. Siapa yang lebih mencintai Rasulullah daripada istrinya, anaknya, orang tuanya, kerabat-kerabatnya yang lainnya? Ada. Tidak ada. Berat ini. Di antara manusia yang sudah pernah membuktikan seperti ini, besarnya kecintaan dia kepada Rasul lebih besar daripada yang lainnya adalah para sahabat. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Dia seorang putra dari Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala orang munafik pada masa itu. Anaknya juga namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul datang kepada Nabi. Dia merasa bapaknya ini mengganggu Nabi banyak kali, menghina, mengejek, merendahkan Nabi SAW. Maka dia datang kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, kalau bapak saya ini harus dibunuh karena dia sangat mengganggu engkau wahai Rasulullah, perintahkan saya untuk membunuhnya. Perintahkan saya untuk membunuhnya. Lihat bagaimana kecintaan seorang sahabat ini kepada Rasul lebih besar daripada cintanya dia kepada bapaknya. Dia datang kepada Rasulullah, dia katakan, kalau bapak saya ini harus dibunuh karena sering mengganggu orang Islam, sering mengganggu Rasulullah, sering mengganggu engkau wahai Nabi, maka perintahkan saya untuk membunuh, jangan suruh orang lain. Saya khawatir kalau bapak saya ini yang bunuh orang lain, terus di jalan saya ketemu dengan pembunuhnya, kemudian saya akan bunuh orang itu. Tapi Rasulullah SAW tidak menyuruh anak ini untuk membunuh bapaknya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita pupuk cinta kita kepada Nabi SAW. Banyakkan bersolawat kepada beliau. Beliau satu-satunya orang yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Tidak ada orang lain. Beliaulah yang kemudian manusia akan diberikan putusan nanti pada hari kiamat setelah menunggu sekian lama. Beliau yang datang kepada Allah, bersujud kepada Allah, sehingga manusia ini diselesaikan urusannya. Beliaulah yang nanti ketika hendak masuk jannah, pintu itu tidak akan dibuka sampai beliau yang membuka pintu tersebut. Dan sampai umat beliaulah yang masuk pertama kali ke dalam jannah sebelum umat-umat Nabi yang lain. Beliaulah yang nanti ketika sebagian manusia, sebagian umat beliau ini masuk ke dalam neraka, maka beliau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ambillah umatmu di antara mereka yang mempunyai iman meskipun seberat biji sawi. Kecil. Diselamatkan oleh baginda Nabi. Diambil satu persatu. Sampai habis semua, tidak ada yang tersisa di dalam neraka kecuali orang-orang yang kafir, tidak ada iman sama sekali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Maka pada hari-hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana banyak tempat mengadakan peringatan-peringatan Maulud Nabi, kelahiran Nabi SAW. Namun kita harus jujur bahwa kecintaan Nabi itu kepada Nabi SAW itu tidak cukup dengan mengadakan acara-acara seremonial, upacara, pengajian, majelis. Itu tidak cukup sampai di situ. Tapi cinta kepada Nabi itu harus kita masukkan ke dalam hati kita. Kita wujudkan dalam bentuk apa? Taat, ngikut kepada Nabi SAW. Al-Imam Syafi'i rahimahullah punya ungkapan, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Orang yang cinta
terhadap orang yang dia cintai, maka dia akan taati. Kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wujudkanlah dalam bentuk ketaatan kepada beliau, mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, beribadah sesuai dengan yang beliau suruhkan dan contohkan, dan yang lainnya, sehingga kita nanti berharap mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.